Oke, sekarang kita masuk ke atau di bab 9 mengenai mengelola data. Apa yang kita pelajari di sini adalah yang pertama memanipulasi dan menggunakan SQL, kemudian menggunakan data PAM untuk mengeluarkan data, kemudian menggunakan data PAM untuk mengambil data, dan yang terakhir adalah memanggil data dengan SQL loader. Oke, adik sekalian, tugas seorang database administrator tentu saja harus paham bahasa SQL. Itu wajib ya. Jadi aneh bila mana seorang database administrator tidak mengerti bahasa SQL ya, bahasa SQL DML, bahasa SQL query ya, select ya, itu harus menguasai ya, karena itu adalah suatu cara kita berkomunikasi dengan database. Tidak hanya di database Oracle ya, di hampir semua database, relational database tentu saja, itu menggunakan bahasa SQL. Seperti yang Anda tahu bahwa dalam bahasa SQL yang DML, Data Manipulation Language, itu ada 3, yaitu perintah insert, untuk menambahkan data, ya, kemudian untuk perintah mengubah data, itu Anda bisa menggunakan perintah update. Kemudian untuk menghapus data Anda menggunakan perintah delete. Ya. Contohnya yang pertama adalah insert into employee value. Nah, nilainya di dalam klausa value ya. Nah, itu sesuai urutan dari kolom yang didefinisikan. Kalau misalnya Anda tidak menyebutkan nama kolom di tabel employee ya. Ini nama kolom di tabel employee-nya kan tidak disebutkan. Sehingga Anda harus mengacu pada urutan yang ada pada tabel employee ya. Nah, Anda bisa lihat sendiri gitu ya, di tabel employee nanti itu urutannya apa gitu ya. Kemudian untuk mengubah data, Anda bisa menggunakan perintah update. Ya, update, kemudian nama tabel, set, nama kolomnya. Nama kolom dengan nilai yang baru ya. Kalau misalnya ada kolom lagi tinggal koma, nama kolom baru sama dengan, nama kolom yang hendak Anda ubah kemudian sama dengan nilai baru. Kemudian ada where clause-nya, ya biasanya supaya hanya baris tentu saja yang diubah. Kemudian perintah menghapus data Anda bisa menggunakan delete from employee ya, where employee ID sama dengan 999. Ya, saya akan mencontohkan di SQL Developer. Ya, contoh sederhananya saya punya tabel yang sudah ada. Ya, tabel misalnya tabel siswa. Isi datanya NRP, nama dan tanggal masuk, ya. Nah, saya akan memasukkan data di tabel siswa, insert into siswa. Kalau Anda nggak sebut nilainya, ya sesuai dengan urutan kolomnya. Nah, urutan kolomnya itu NRP, nama, dan tanggal masuk ya. Berarti NRP saya masukkan 333, namanya Wina, tanggal masuknya adalah sisdit atau tanggal hari ini. Kita eksekusi, data masuk ya. Atau Anda ingin menyebutkan saja yang Anda isi itu hanya NRP sama nama saja ya. Berarti ini sisditnya saya hilangkan. Saya akan menggantikan NRP-nya 444, namanya Budi. Oke, execute. Nah, ini tabel sudah dipartisi ya. Contoh saja ini namanya nggak usah ya, tanggal masuk gitu aja. Masuk, saya isi 03 Januari tahun 2020.
Nah, one row inserted ya. Kemudian di SQL Developer itu harus klik tombol commit ya supaya data permanen masuk ke dalam data file ya. Seperti yang Anda pelajari di awal semester ya. Ini ada commit, dicentang saja, ini data sudah masuk ya, ini keterangannya commit successful. Kalau kita lihat di tabel siswa, select bintang from siswa, seperti ini query-nya, maka data akan muncul ya tadi Mina sama 0 tadi ya, dia namanya, tanggal masuknya 3 Januari tahun 2000. Oke, kemudian kita hendak update ya, update siswa yang kita ubah misalnya nama sama dengan Budi, tanggal masuk saya ganti jadi 05 Februari tahun 2020. Where NRP sama dengan 444 ya. Kurang set. Nah, ini sudah ya. Kalau kita lihat select bintang from siswa, nah, hasilnya sudah berubah. Oke, mudah. Setelah itu perintah delete ya. Delete from siswa where NRP sama dengan 444. Oke. Oke, successful, one row deleted. Kalau kita lihat data NRP 444 hilang. Ya, jangan lupa commit kalau sudah memang final. Oke. Nah, kembali lagi ke materi. Oke, itu ya. Saya kira mudah. Tinggal Anda coba saja. Lalu ada perintah commit dan rollback yang hanya ada di Oracle. Jadi commit ini menyetujui perubahan menjadi permanen. Jadi data itu akan permanen dari database buffer case dimasukkan ke dalam data file itu kalau sudah Anda commit ya. Rollback itu tidak jadi disimpan ya. Jadi kita bisa melakukan rollback data sebelum disimpan secara permanen. Ya, jadi misalnya kita delete from siswa, misalnya, kelupaan where clause, itu kan data hilang semua. Tapi belum Anda commit, Anda bisa melakukan rollback, datanya akan muncul lagi. Ya. Tapi kalau sudah di commit dan di rollback nggak bisa ya, Anda harus pakai cara yang lain. Ada cara yang lain pakai flashback query bisa, ataupun dari backup database. Ya. Oke, kemudian mengenai integrity constraint ya. Integrity constraint itu kan sudah Anda lakukan pada pertemuan sebelumnya ya, di mana ada relasi tabel satu dengan tabel yang lain. Ya, kita lihat di contoh berikutnya. Jadi misalnya ini ya, EMP dengan tabel depth. Ya, kita lihat modelnya. Kita klik model. Dia berelasi ke tabel apa. Jadi kita bisa lihat tabel EMP dia berelasi ke tabel depth. Relasinya di mana? Relasinya di sini depno forenske ya, dia akan relasi ke primary key-nya depno. Oke ya, kita lihat data dari EMP. Misalnya saya akan ingin menghapus data depno nomor 20. Ya, ini saya sorting. Nomor 20 akan saya hapus padahal ini masih dipakai di EMP ya. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Where depno sama dengan 20. Nah, integrity constraint violated child record found. Ya, depno tadi yang 20
itu masih dipakai di child table-nya, yaitu tabel IMP, ya, sehingga tidak boleh dihapus. Ya, selama masih dipakai di tabel yang lain, ya, nah itu tidak boleh dihapus kalau Anda sudah mengkaitkan integrity constraint-nya antara primary key dengan foreign key. Tidak bisa dihapus. Oke ya, jadi master tabelnya di tabel depth itu tidak boleh Anda hapus kalau datanya dipakai. Kemudian juga kalau misalnya tabel EMP ini salah satu depth node-nya saya ubah. Ya, kita lihat di tabel depth itu isi datanya sampai mana? Ya. Nah, isi datanya sampai 40 ya. Ini saya ganti 50. Kan nggak ada di depth node-nya tabel depth. Ya, kita commit. Nah, error juga di sini. Ya, integrity constraint violated parent key not found. 50 tidak ditemukan di parent key-nya atau di primary key-nya tabel depth, ya, sehingga nggak berhasil diubah, ya, nggak berhasil diubah. Oke, kita lanjut ke materi. Oke, berikutnya ketika Anda sudah familiar, ya, dan harusnya Anda sudah lulus juga, ya, bahasa query itu, ya, itu sudah pastinya sudah diajari di D3 di kampus Anda masing-masing, gitu ya. Berikutnya adalah ekspor data dengan data pump. Ya, ini saya analogikan ada materinya. Nah, ini ya. Ekspor dan import database Oracle dengan menggunakan data pump. Ekspor dan import disediakan oleh Oracle untuk melakukan transfer data secara logis seperti tabel, isi data, prosedur, dan sebagainya, ya. Ekspor membentuk file yang diperlukan untuk mentransfer file. File hasil ekspor berbentuk file binary yang disebut sebagai dump file. File ini hanya dapat dibaca oleh utilitas import yang berfungsi mengembalikan import dari dump file ke database. Jadi di sini skemanya seperti ini. Anda bisa lihat bahwa ini database Oracle, ya. Ini misalnya Anda ingin membackup data, ya, atau memindah data, ya. Backup atau memindah data dalam bentuk file yang lain itu bisa dilakukan di Oracle. Contohnya database Oracle di sini, ketika kita memindahkan ke dalam bentuk file, namanya file dump, itu namanya ekspor. Ya, bentuknya file dump.dmp. Kemudian suatu saat mungkin datanya di sini ada yang hilang, gitu ya, atau di sini ada database yang lain, gitu ya. Maka memindah data dari dump file ke dalam database Oracle itu namanya import. Ya, kita akan praktekkan. Oke. Nah, cara ekspor di sini yang saya ajarkan yang paling mudah saja, sebetulnya yang tools-nya SQL Developer juga tersedia, ya. Pakai IMPDB sama EXPDB. Kalau yang ini kita menggunakan versi dump file, versi ekspor dan importnya yang versi lama, tapi masih bisa relevan Anda gunakan dengan menggunakan perintah EXP dan IMP. Perintahnya seperti ini ya, ketika Anda buka saja command prompt, ya, command prompt itu saja biasanya ketika Anda install database Oracle itu otomatis, ya, ekspor sama importnya sudah terinstall, ya. Jadi ketikkan saja di command prompt perintah exp username password, ya, add TNS name, ya. Kalau di komputer Anda sendiri itu tidak perlu TNS name, langsung saja dia akan langsung muncul nanti datanya. Contoh saja di sini
export Scott Tiger, ya. Nanti ikuti saja langkah-langkah yang ada, di situ ada perintah-perintahnya. Nanti akan ketemu file ya, file yang nanti Anda lihat, dan kita akan coba ya, kita akan coba praktekkan. Oke, saya akan coba praktekkan di tabel SalGrid gitu ya. Nah, SalGrid ini, nanti kita hapus tabel SalGrid-nya. Oke ya, saya buka command prompt. SalGrid seperti ini. Yang pertama adalah dari database Oracle ke file dump ya. Perintahnya adalah export. exp username / password. Oke, kalau berhasil ya akan muncul dialog yang pertama mengenai buffer size ya. Enter saja ya defaultnya. Nanti di sini kemudian Anda tentukan nama filenya. Ya, kalau nggak Anda isi akan dinamakan exp.dmp. Kalau Anda isi misalnya salgrid.dmp. Jadi saya namakan salgrid.dmp. Kemudian pilihannya apakah user ataukah tabel. Kalau Anda pilih user, maka semua objek database-nya akan diekspor. Ya, tabel ya, view ya, prosedur ya, semuanya akan diekspor. Ya, tapi kalau yang tabel itu berarti Anda milih tabelnya. Ya. Misalnya saya pilih tabel. Kemudian berikutnya apakah Anda ingin ekspor tabel data ya, tabel data atau datanya. Kalau Anda enter berarti ya. Kemudian dikompres defaultnya ya Anda ikuti saja. Kemudian nama tabelnya Anda ketikkan di situ. Ya, misalnya saya hanya ekspor tabel SalGrid. Ya. Oke, kalaupun sudah, Anda bisa menambahkan lagi ya, menambahkan lagi tabel yang lain. Kalaupun sudah ya cukup, tinggal di enter saja. Dia sudah quit. Nah, di sini kita lihat isi datanya SalGrid. Nah, ini ya, salgrid.dmp sudah tersedia sekitar 6 kilo, 6 kilobyte. Oke, sekarang kita akan mendrop tabel SalGrid. Ya. Drop tabel SalGrid. Oke, tabel drop. Ini begitu ini kita refresh, tabel SalGrid-nya tidak ada. Ya. Kita akan coba kembalikan dengan perintah import. Ya. Perintah import. dmp Scott Tiger. Import data only, defaultnya no ya, karena kita juga mengimport seluruh tabelnya. Kemudian filenya ya, ini di folder yang sama Mas Ian, ya kita tinggal ketikkan saja filenya salgrid.dmp. Kita ikuti saja ya, enter aja. Ya. Ini. Yes. Kalau tadi kan sebetulnya cuma satu tabel ya. Kalau misalnya ya, maka seluruh tabel akan diimport. Kalau enggak ya Anda pilih satu-satu ya. Ini misalnya kan kita pilih ya karena tadi cuma satu tabel top ya. Kita akan lihat nah, tabel SalGrid-nya sudah berhasil masuk ya ke dalam user scope. Ini kalau kita refresh, nah ini SalGrid-nya sudah ada lagi ya isi datanya ini. Ya, itu. Oke, kita kembali lagi ke materi. Oke, itu ya. Jadi gampang untuk EXP dan IMP sudah berhasil. Ya, kita menggunakan command prompt saja itu sudah bisa ya.
Lebih simpel ya daripada ada pakai yang tools-nya. Nah, itu juga bisa ya, tools-nya si SQL Developer sudah tersedia juga. Oke. Sudah. Berikutnya adalah SQL Loader. Ya, SQL Loader ini dari data text file ya, text file biasa. Jadi kita punya file apapun ya, Excel kita buat dalam bentuk text file ya, dalam bentuk CSV bisa ya. Nanti skemanya seperti ini, ada input data filenya, kemudian ada control file. Jadi ketika kita memindah data dari text file ke dalam database Oracle, kita butuh dua file. File teksnya sendiri, kemudian control filenya ya. Kemudian kita memanfaatkan tools namanya SQL Loader. Kita masukkan ke dalam tabel ya di dalam database Oracle ya. Nah, ketika memasukkan data ke database Oracle itu kadang berhasil, kadang enggak ya. Nah, makanya di sini ada log file, ada batch file, ada discard file. Ya, jadi semua file yang nantinya kita masukkan itu status keberhasilannya ada di log file. Ya, kemudian bila mana ada file yang gagal itu bakal masuk ke database Oracle, itu masuk ke batch file sama discard file. Oke, kemudian berbicara masalah file control untuk SQL Loader. Jadi file control untuk SQL Loader berisi di mana menemukan data yang dipanggil. Jadi nanti text filenya itu lokasi patch-nya di mana, gitu ya. Nah, itu didefinisikan di control filenya. Lalu format data itu bagaimana, kemudian detail konfigurasi dari pengelolaan memori, dari penolakan record, penolakan detail penanganan isi, dan bagaimana memanipulasi datanya. Oke, kita lihat saja contohnya ya. Contohnya, nah ini ada datanya ya. Datanya seperti ini. Ini contoh data saja dimasukkan ke satu tabel, namanya kita lihat di control file-nya. Saya download aja ya. Ini GTL itu dianggap binary file. Saya coba download saja. Download. Oke, nanti kita lihat isi datanya. Kemudian perintah SQL Loader-nya ini ya. Cukup mudah ya. Anda buka command prompt SQL LDR, kemudian username password, lalu kontrol sama dengan data.ctl. Kita akan praktekkan. Oke, kita akan praktekkan isi kontrol filenya tadi ini. Nah, ke tabel mahasiswa. Ya, isinya cuma NRP dan nama. Jadi saya harus buat dulu tabel mahasiswa sebagai contoh. Tabel mahasiswa isinya NRP sama nama ya. Oke. NRP isinya 10, nama lebih panjang 50, primer key. Ya, kita oke. Oke, tabel mahasiswa kita klik, isi datanya kosong, strukturnya ini ya NRP nama. Oke. Saya download dulu file teksnya. Oke, file teksnya seperti ini. Saya buka notepad, isi datanya ini ya, 765 Doni, 897 Dona. Saya simpan sesuai nama
kontrol filenya tadi ya, kontrol filenya tadi dia memanggil data.txt. Kemudian di sini nggak ada path-nya ya, maka saya jadikan satu folder dengan data.ctl ini. Letaknya di jet download data.ctl. Atau kita ubah sedikit saja. Ini saya simpan di D gitu ya. Oke, ini saya simpan di E gini aja ya, paling mudah. Maaf, ini belum tak ganti namanya, data.txt. Oke, saya simpan. Kemudian saya akan membuat ini ya data.ctl-nya. Ini saya tutup dulu. Saya tutup dulu. Ini saya pindah ke E ya. Pindah ke E. Sehingga di sini data.ctl-nya sudah ada, data.txt-nya juga sudah tersedia. Oke, ini kalau double 2 ya. Isinya apa ini? Oh ini tadi. Oh ini data.log. Ini data.log. Data.txt ini data.log-nya ini. Kemudian ini kontrol filenya, data.ctl. Kemudian kita jalankan SQL LDR. Kita bisa jalankan seperti ini. SQL LDR, kemudian user, password, kemudian kontrol file ya. Oh, kontrol gitu aja. Kontrol sama dengan letaknya di mana? Tadi di E ya, / data.ctl. Nah, data.ctl seperti ini. Balik ya. Nah, ini ya. Oke, kita enter. Oh, dimasukkan ke tabel bar. Berarti ini keliru. Oh iya, ini keliru. Kontrol filenya. Tadi belum di copy berarti. Oh iya, belum di copy. Oke, sudah saya replace. Kita jalankan lagi. Jalankan lagi. SQL LDR, username password, Scott Tiger, kontrol, kita gunakan data.ctl. Enter. Nah, kita lihat tuh commit point reach logical record 1, commit point reach logical record count 2. Jadi 2 baris data yang masuk ke tabel mahasiswa. Kita lihat aja ya di sini. Nah, data sudah berhasil masuk. Ya. Oke, kita balik lagi ke materi. Sehingga kita saat ini bisa melakukan juga memindah data dari text file ke SQL loader ya. Dan ini nanti tabel fisik beneran gitu ya. Data sudah langsung masuk ke dalam tabel fisik yang sudah kita buat tadi. Oke, selebihnya sudah ya. Nah, kemudian tugas Anda ini ya, implementasikan EXP dan IMP Oracle, tabelnya terserah ya. Tabelnya terserah. Kemudian implementasikan SQL Loader juga tabelnya terserah Anda. Ya, Anda buat data baru lagi, ini contohnya Anda juga bisa, sudah saya buat juga di sini Anda dengan menggunakan perintah yang sama boleh ya. Kemudian aturannya capture masing-masing, uji coba dan penjelasan dari masing-masing capture. Tiap capture dimasukkan ke dalam file format PDF, dan terakhir pengumpulannya adalah tanggal 14 hari Sabtu.